Halo, selamat pagi小朋友. Sekarang 小朋友 lagi siap-siap untuk mulai beribadah. Mari kita nyanyi bait Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk ibadah. Tuhan, mohon Tuhan berkati kami dan kami boleh menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sepenju, sekarang kita mau nyanyi Mas Sekolah Minggu. Kita menyanyi dengan semangat dan bertepuk tangan. Oke? Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah kita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah kita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sepengyu, tahu nggak kasih siapa yang paling besar? Ayo, kasih mama papa atau kasih sepengyu sama teman. Nah, kasih paling besar yaitu kasih Tuhan Yesus. Nah, sepengyu, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo kita bernyanyi bersama. Dengan gerakan ya sepengyu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siapa yuk? Lause tahu saat ini kita semua baik Lause Vivi, Lause Rebecca maupun Siapeng Yu lebih sering di rumah ya. Siapeng Yu juga sekolahnya sekolah online, jadi di rumah. Terus udah nggak jalan-jalan lagi. Lause Rebecca juga kan, udah nggak jalan-jalan lagi kan? Di rumah terus. Lebih sering di rumah. Tapi biarpun kita lebih sering di rumah, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita. Kita tetap harus menghargai waktu kita, pergunakan waktu kita dengan baik ya. Lebih sering bisa belajar, lebih sering bisa baca Alkitab, berdoa. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Melalui lagu ini, ku tak mau hidup percuma. Biarlah kita mengingat akan waktu kita bisa lebih menghargai waktu kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, ku tak mau hidup percuma. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Siapeng Yu, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan dibawakan oleh Lause Meni. Mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada suara yang lagi nangis. Siapa yang lagi nangis ya? Siapeng Yu di rumah dengar nggak? Ada yang lagi menangis. Siapa ya kira-kira? Oh, Mbe.
kamu menangis? Gara-gara mamanya mati ketubruk truk Oh, malam-malam. papanya kemana, Mbak? Pergi. Oh, papanya pergi. Mbak nggak boleh sedih. Karena Mbak ada Tuhan Yesus yang di samping kita. Ada Lause juga yang menemani. Mbak nggak boleh sedih ya. Iya, Lause. Ya. Siapa di sini yang pernah merasa sendirian seperti Mbak? Yang merasa nggak punya siapa-siapa di dunia ini? Hari ini Lause mau cerita mengenai Tuhan Yesus yang membangkitkan anak seorang janda. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami satu kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap daripada kami Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu, duduk dengan tenang dan membuka hati kami untuk mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pada satu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mau pergi ke kota Naim. Mereka sedang mau berjalan ke sana dan banyak orang sedang mengikuti mereka. Pada saat mereka mau sampai ke dekat pintu gerbang kota Naim, nah mereka melihat ada orang yang diusung keluar dari kota tersebut. Ternyata itu adalah anak laki-laki seorang janda yang meninggal. Banyak orang dari mereka yang ikut. Mereka semua kelihatan sedih sekali. Karena apa? Karena anak janda ini meninggal. Yang paling sedih sebetulnya si janda ini, karena dia nggak punya suami. Dan sekarang anak satu-satunya dia meninggal. Dia sedih sekali. Ketika Tuhan Yesus melihat ibu ini bersedih, Tuhan Yesus tergeraklah hatinya. Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, jangan bersedih. Kira-kira Tuhan Yesus kenapa ya bilang jangan bersedih? Tuhan Yesus bilang dengan ibu itu untuk tidak bersedih karena Tuhan Yesus ingin memberikan sukacita yang besar kepada ibu ini. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri anaknya yang meninggal itu. Kemudian dia menyentuhnya. Orang-orang bingung. Apa yang hendak dilakukan Tuhan Yesus ya kira-kira? Kemudian Tuhan Yesus bicara dengan anak ini. Anak muda, bangkitlah, aku berkata kepadamu. Kemudian dengan kuasanya Tuhan Yesus mampu menghidupkan anak yang meninggal ini. Anak muda ini kemudian duduk dan berkata-kata, wah, Tuhan Yesus itu hebat ya, Xiao Pengyu. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan anak ini kepada ibu ini, kepada ibu janda ini. Wah, ibu ini senang sekali karena anaknya sudah bangkit, sudah hidup kembali. Tuhan Yesus menyerahkan anak ini kepada ibunya supaya ibu ini tidak sedih lagi, ibu ini tidak kesepian lagi. Orang-orang yang melihat kejadian ini, mereka bingung. Wah, ternyata Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa. Mereka terheran-heran, mereka ketakutan, mereka memuji Tuhan. Mereka bilang, Allah telah datang menyelamatkan umatnya. Allah telah datang menolong umatnya. Wah, anak ini enggak cuman bangkit, dia juga bisa bergerak, dia bisa berjalan, dia melakukan apa yang orang-orang bisa lakukan. Dan dia sekarang bisa menemani ibunya. Xiao Pengyu, kabar tentang Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, mempunyai kuasa mengalahkan maut dan kematian sampai ke seluruh kota Naim. Bahkan sampai ke kota sekitarnya kota Naim.
小朋友, Tuhan adalah Allah yang peduli kepada semua orang. Allah yang peduli buat mereka yang sebatang kara, buat mereka yang merasa nggak punya siapa-siapa. Tuhan mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi janda ini. Tuhan kasihan, Tuhan menolong janda ini dengan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal supaya mereka bisa bersama-sama lagi. 小朋友, Tuhan Yesus juga peduli sama kita. Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan Yesus akan menolong kita sekalipun mungkin kita tidak punya papa dan mama. Mungkin papa mama kita sudah meninggal atau papa mama kita tinggal di tempat yang jauh, di kota yang jauh. Kita nggak sendirian. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita nggak usah sedih, kita nggak usah takut, karena Tuhan selalu menjaga setiap daripada kita. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 10a. Tuhan menyambut aku. Kita ulangi ya. Mazmur 27 ayat 10a. Tuhan menyambut aku. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat cerita, buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami tidak pernah sendiri karena ada Tuhan di samping kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, sekarang kita mau persembahan. 小朋友 boleh minta tolong sama papa mama transfer di rekening dia ada di layar ini. Mari kita nyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa di surga, kami bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa dipakai untuk gereja tempat kami melayani. Pakai pengurus, pakai lause-lause yang mengelola uang ini. Dan kiranya Tuhan berkati papa mama kami yang sudah memberikannya melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita sekarang udah selesai ibadah. Kita mau menutup ibadah dengan nyanyi lagu Bapak Terima Kasih. Bapa